adalah kata yang sering digunakan di dunia kesehatan. Arti umumnya mungkin ya kalau saya gunakan kemungkinan sesuatu terjadi atau kemungkinan adanya konsekuensi. Nah, komunikasi risiko ini tidak hanya menginformasikan risiko, tapi bertujuan mencegah, memperkecil, menghindari atau menekan potensi terjadinya kesakitan dan kematian karena penyakit atau perilaku kita yang tidak sehat. Kalau di WHO yang dimaksud komunikasi risiko adalah komunikasi dalam kedaruratan kesehatan. Bagaimana kita melakukan komunikasi risiko? Nah, kalau sudah tahu tentang sasaran kita, ini 7 prinsip yang bisa rekan-rekan gunakan. Pahami pasangan komunikasi kita atau orang yang kita ajak bicara, atau target audiens kita, atau masyarakat sasaran. Banyak ya istilahnya. Nah, kita lihat dulu gambar yang di sebelah kiri yang hitam putih. Nah, saat kita menyampaikan pesan, maka pasangan komunikasi kita bisa 1. Menerima pesan sesuai yang kita sampaikan, jadi sama gitu pemahamannya. 2, memberi arti pada pesan yang kita sampaikan sesuai pengetahuan dan pengalamannya, karena orang punya pengetahuan dan pengalaman yang sama, ya mungkin kemudian mengartikannya jadi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, kemudian membentuk persepsi yang berbeda. Lalu bisa juga yang ada tanda tanya, tanda seru itu tidak bisa menerima pesan, tidak paham sama sekali, nah jadi marah. Atau kita balik lagi yang ke ada gambar orang sedang menggambar, mungkin membutuhkan media lain untuk bisa mengerti. Apalagi kita tahu bahwa informasi visual itu lebih mudah disimpan daripada informasi audio kan. Lalu mungkin ada saudara, kawan, penyandang disabilitas yang memerlukan materi atau cara khusus di wilayah kita. Kalau di kanan, saya tekankan lagi bahwa dalam komunikasi bisa terdapat perbedaan pandangan tentang risiko. Jadi kayak tadi pemahamannya bisa beda. Nah, yang tenaga medis anggap aman bisa dianggap berbahaya oleh masyarakat. Yang tenaga medis anggap berbahaya atau tenaga kesehatan anggap berbahaya, mungkin dianggap biasa aja oleh masyarakat. Yang kita lihat saat berkomunikasi, terutama kalau berhadapan langsung, adalah reaksi emosional pasangan komunikasi kita. Kalau kita lihat di situ di aksis vertikal adalah reaksi orang atau respon emosional. Kalau yang respon paling rendah itu apatis, ya udah nggak melakukan apa-apa. Kalau respon yang paling kuat itu tentu reaksi negatif atau ketakutan atau kemarahan. Kalau bahasa Inggrisnya, ini teorinya Peter Sandman sama Jody Leonard, tokoh komunikasi risiko, itu outrage namanya. Lalu kita lihat di aksis horizontal, yang tidur di bawah ini adalah persepsi atau pandangan orang tentang risiko kesehatan yang dihadapi. Jadi ada risikonya kecil sampai risikonya besar. Nah, itu juga sering disebut sebagai perception to hazard. Nah, yang bagian kalau masalah kesehatannya kecil kan kemudian dilakukan menenangkan atau edukasi promkes. Kalau masalah kesehatan kecil mungkin yang sehari-hari ya. Jadi ini mungkin tidak masuk ke dalam komunikasi risiko dalam kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kita fokuskan yang sebelah kanan. Ketika seperti sekarang keadaannya itu ada wabah global. Jadi memang masalah kesehatannya besar. Kalau orang-orang apatis kayaknya nggak bahaya kok gitu. Nah, yang kita lakukan biasanya watch out atau peringatan. Bahaya gitu. Tapi tentu kita nggak ngomong toto kentongan bahaya gitu ya. Lalu ada komunikasi krisis. Nah, komunikasi krisis ini karena dua arah dan sifatnya lebih merangkum orang gitu ya, inklusif gitu. Jadi kita seringnya bilangnya, ya udah ini bisa kok sama-sama kita melakukan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa keluar dengan selamat gitu.
Nah, empati kalau bagian kiri kita lihat, kalau coba kita ingat kalau kita komunikasi lewat WA, kita kan lebih sering pakai emoji ketawa ya, atau pakai hati, atau pakai hugs atau semacam itu. Tapi kita jarang sekali pakai emoji mikir. Karena sih sebenarnya menurut saya dan menurut teorinya manusia menghubungkan informasi dengan emosi. Kalau semua orang logis, kita selalu pikir ya yang teknis dong, yang logis harus. Kadang-kadang atau malah seringnya orang tuh yang emosionalnya aja yang dipencet gitu, istilahnya kita push the button gitu ya, itu yang bisa membantu kita gitu. Contohnya gini deh, kalau misalnya semua orang logis ya, kalau CISD kan ngomongin pencegahan pengendalian rokok ya, kalau semua orang logis di rokok kan udah jelas nih bahas. Halo, kedengaran ya? Ya, kedengeran Mbak. Soalnya kalau di rokok udah jelas ada di bungkus rokoknya gitu ya. Rokok tuh bisa membahayakan kesehatan tuh udah jelas gitu. Tapi buktinya 2/3 laki-laki di Indonesia tuh ngeyel atau susah banget disuruh berhenti ngerokok. Kalau di PKH gitu udah sering saya dengar, kalau diperingatkan ya malah marah, nanti ada pertukaran di rumah tangga. Tuh, kalau semua orang logis ya, jadi memang kita harus memperhatikan sisi emosional orang. Gimana supaya kita nyambung, bisa mudah dipahami. Dalam keadaan krisis, orang itu lebih cepat menangkap kalimat yang pendek dan sederhana. Kalau kita panik lah, kita kan nanggapnya juga yang pelan-pelan gitu ya. Yang simple gitu ya, yang pendek-pendek. Kalau ribet udah deh pasti nggak masuk di kita kalau kita panik. Prinsip berikutnya adalah pahami tujuan komunikasi. Kita kan komunikasi sering nggak, udahlah komunikasi gitu, jadinya komunikasi kita tuh kemana-mana melebar-lebar gitu, suka kayak kalau kata anak-anak, mamah marah jangan kemana-mana dong mah gitu kan ya, atau ibu marah jangan kemana-mana dong bun gitu. Nah, kalau di WHO yang beken itu, ini istilah yang sering dipakai oleh WHO, tapi sekarang semua kegiatan komunikasi risiko pakai ini adalah SOCO, Single Overarching Communication Outcome, yang artinya adalah ini sebenarnya membantu supaya kita fokus aja. Jadi kita tahu hasil akhir apa sih yang kita inginkan dari tujuan komunikasi kita. Kita ingin misalnya pasangan komunikasi kita bicara jadi tenang, apa sih sebenarnya yang membuatnya tidak tenang, informasi apa yang diperlukan gitu kan, tadi kita udah empati, jadi kita ingat lagi, saya pengen si orang ini tenang, saya ingin orang ini tenang. Ada juga yang pakai caranya gini, misalnya ada tolong jaga jarak 1-2 meter atau tolong pakai masker. Udah kemana-mana kita ngobrolnya tetap aja baliknya lagi pesan kita, tapi ingat ya Bu, Pak, pakai masker loh. Terus, ya tapi masker susah, nanti ngelebar lagi. Pak, Bu, ingetin lagi, pakai apalah, pokoknya tutup ya, supaya percikan ludah kalau bersin atau batuk nggak keluar. Supaya juga nggak kena ya, Pak, Bu, gitu. Nah, dalam berbagai obrolan diingetin lagi, itu namanya juga salah satu bentuk support. Prinsip berikutnya, tenang, jujur, dan konsisten. Tenang ini sulit kalau ada yang protes, marah-marah, tidak mau dirawat, atau teman-teman udah sering ya di Paskes, apalagi mungkin di daerah yang tingkat literasinya rendah gitu kan, mungkin orang lebih sering emosi atau pasif, saya nggak tahu. Tapi kalau nakes juga kan manusia ya, ada takut, ada kesel, ada emosi. Ya bisa kita juga jadi marah juga. Tapi ingat lagi tujuan komunikasi kita, dan ingat kalau emosi ditanggapi dengan emosi biasanya jadi perang, bukan memecahkan masalah. Jujur. Terus kan kita nggak tahu gimana dong. Kejujuran kita menciptakan kepercayaan. Percayalah. Informasi payungnya mungkin bisa kita sampaikan bahwa ini virus baru, masih sedikit-sedikit kita tahu tentang virus ini, atau dalam
ini banyak sekali yang belum kita mengerti, banyak ketidakpastian. Jadi nggak bisa semua saya tahu gitu kan. Nah, tetapkan pesan utama, kita pengen apa, yang sokonya gimana, supaya informasi payung kejujuran kita itu rasakan oleh orang lain. Nah, kejujuran itu menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan itu menciptakan penerimaan pada masyarakat. Lalu konsistensi. Nah, konsistensi ini kalau kita kita misalnya hari ini kita bilang nggak apa-apa, terus apa-apa. Nah, kalau nggak ada yang payung tadi, misalnya dari tadinya nggak apa-apa ya, nggak sakit pakai masker, lalu sekarang semua harus pakai masker, kita balik lagi, ini kan baru jadi banyak yang nggak tahu. Nah, kalau yang bisa konsisten, kita konsistenin terus, karena konsisten sebenarnya membangun kepercayaan, nah menghindari kebingungan, nah meningkatkan lagi penerimaan. Kita ingin instruksi itu, kalau di komunikasi, mungkin kalau nanti ada Promkes dan juga ada komunikasi perubahan perilaku, itu ada yang namanya call to action. Orang tuh harus dikasih tahu mereka harus melakukan apa, jangan cuma dikasih. Seringan kita kasih informasi bahayanya gitu. Ini bahaya. Terus saya mesti ngapain gitu kan? Saya harus melakukan apa? Iya, saya tahu bahaya, tapi gimana gitu kan? Nah, jadi dikasih informasi mengenai apa yang harus dilakukan. Terus informasi yang runtut itu membantu orang untuk melakukan perilaku yang akurat juga. Sering tuh karena kita nggak tahu tujuan komunikasi atau kita nggak nyiapin gitu ya, nggak antisipasi, ya udah kita random aja gitu ngasih informasinya, pokoknya pasti tahulah gitu kan. Tapi kita nggak bisa asumsi semua orang tahu. Jadi kita siapkan informasi yang runtutnya gimana, prosedur yang runtut misalnya kalau prosedur tes gimana, yang lengkap, yang runtut, dan mempertimbangkan nantinya atau membentuk lingkungan atau kebijakan atau peraturan yang mendukung perilaku. Karena orang nggak bisa dengan edukasi atau informasi aja mengubah perilakunya. Jadi perlu ada lingkungan yang mendorong, mungkin Pak RT-nya yang dihormati jadinya, karena Pak RT dikasih tahu terus dia nyebarin ke masyarakat. Nah, riset ketujuh ini sebenarnya balik lagi, pantau dan sesuaikan kembali. Kita tahu bahwa komunikasi risiko itu perlu memantau. Nah, kalau pesan sudah disebarkan, orang tidak mengubah perilaku atau malah melanggar aturan yang harus dilakukan, mungkin pemahamannya belum tepat atau memang sulit dilakukan. Nah, mungkin kita harus mengubah pesan kita, atau mengubah cara penyampaian kita, atau membentuk peraturan yang tepat, atau bekerja sama dengan pihak yang lain. Kita lakukan penyesuaiannya, nanti mungkin akan ada di Promkes. Satu, saran saya, kita proaktif. Jangan nunggu Dinkes atau siapalah gitu ya. Tapi pastikan bahwa informasi yang kita sampaikan sudah benar. Karena seringkali saya lihat nyampaikan informasi tapi secara umum ya, kalau teman-teman tenaga kesehatan atau tenaga medis gitu, misalnya informasinya ya, ini mah informasinya udah kemarin, sekarang udah ada yang baru. Nah, kita harus cari informasi terbaru, cek ke sumber informasi resmi. Lakukan kemudian komunikasi sesuai dengan 7 prinsip yang di atas. Lalu libatkan masyarakat. Tapi seringnya kan kita ngelibatin masyarakat cuman yang baik ya, atau yang kita kenal. Ini nih Bu PKK mau pasti baik, Jumantik pasti baik gitu kan. Tapi mungkin aja kalau sama yang baik orang masih keluar rumah, nggak ada takutnya. Mungkin orang dengan gampang nolak, nggak mau nih, atau ngucilkan orang, nggak mau nih, ada orang ini di sini. Mungkin kita harus ajak jagoan setempat, jadi yang bisa agak ngancam, jangan keluar kamu gitu kan. Nah, lalu jagoannya ini kita kasih masker, sabun, atau hal yang diperlukan lain. Nanti kita bisa bicarakan dengan aparat setempat atau tokoh
setempat yang dihormati sama misalnya preman-preman ini.